Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Gresik, Kecamatan Dilorejo. Di sini saya Bu Ike Citra Norawati. Saya dari UPTS Negeri 163 Gresik dengan pengajar praktik Ibu Yeni Noveta dan fasilitator Ibu Ari Eka Zulaini. Di sebelah kiri saya, halo, perkenalkan, nama saya Heni Widianingsih. Saya dari UPT SDN 163 Gresik dengan pengajar praktik Ibu Yeni Noveta dan fasilitator Ibu Ari Eka Zulaini. dan sebelah kanan saya Assalamualaikum, saya Ibu Yuliani dari TK DWP Radikansari dengan Ibu pengajar praktik Ibu Yeni Noveta dan Ibu Fasil Ibu Ari Eka Zulaini. Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam Bu Yuli. Apa kabar hari ini Bu Ike? Alhamdulillah baik. Bu Yuli sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Bu Ike. Siap? Selamat siang. Jangan lupa nanti proses kucing ada 3 kompetensi yang harus terpenuhi. Apa Bu Ike sudah tahu ya? Sudah tahu. Jadi yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh atau present. Yang kedua yaitu tentang mendengarkan aktif. Yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Bu Ike. Ada 3 kompetensi yang nantinya harus dipenuhi, yaitu mendengarkan aktif atau present, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, apa yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Ike? Menurut saya, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, karena saya kurang menguasai, dan dengan mendengarkan aktif saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Bu Ike. Untuk mendengarkan aktif memang sangat penting dalam proses coaching. Untuk selanjutnya saya menanyakan, dari ketiga kompetensi tersebut, bagian spesifik kompetensi apa yang nanti akan saya observasi? Apa kabar hari ini Ibu-Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana perasaannya sebelum kita melaksanakan coaching hari ini? Semangat, tetap Semangat, semangat. semangat ya. Baik Bu, di sini saya Ibu Yuliani sebagai observer, Ibu Ike sebagai coach, dan Ibu Heni sebagai puji. Perlu diingat ya Ibu tentang kompetensi inti yang perlu dipenuhi, yaitu tentang kehadiran penuh atau present. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Silakan, monggo silakan dimulai. Assalamualaikum Bu Heni. Bagaimana kabarnya Bu Heni? Waalaikumsalam Bu Ike. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah saya mendengarnya. Saya lihat hari ini Bu Heni kurang bersemangat ya, tidak seceria biasanya. Kira-kira ada masalah apa ya Bu Heni? Itulah Bu Ike yang sedang saya hadapi. Sebenarnya saya ini ada sedikit masalah yang ingin saya utarakan, tapi saya kurang tahu bagaimana saya mengutarakannya. Terus mohon maaf apakah Bu Ike ada waktu ya sekarang? Insya Allah ada waktu Bu Heni. Monggo, tidak apa-apa, jangan sungkan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ike. Sebenarnya beberapa hari ini ada beberapa hal yang membuat saya itu tidak nyaman dan mengganggu pikiran saya Bu Ike. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk ketidaknyamanan Bu Heni ini? Dari hasil pembicaraan ini, yang Bu Heni harapkan itu apa? Saya berharap dari pembicaraan ini saya bisa menemukan ketenangan, saya bisa
bisa mendapatkan kenyamanan dan tidak ada pikiran lagi gitu. Baik, kira-kira masih ada yang boleh diharapkan lagi? Selain itu, saya juga ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Ya Bu Yani, semoga nanti kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu? Boleh Bu Yani ceritakan? Jadi gini Bu Ike, akhir-akhir ini siswa saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Jika saya memberikan tugas kepada anak-anak itu, anak-anak tidak tuntas untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Kalau dari skala 1 sampai 10, pencapaiannya dicapai Bu Yani sampai angka berapa ya Bu Yani? Kemungkinan di angka 5 Bu. Menurut Bu Yani, hal apa yang membuat murid-murid Bu Yani kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran dari Bu Yani? Apa ya Bu Ike? Yang saya ingat itu anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajaran terutama matematika. Kemungkinan yang pertama itu karena pembelajaran matematika itu membosankan. Selain itu, saya juga tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya, karena saya merasa kalau anak-anak bertanya itu menyebabkan keadaan menjadi ramai dan gaduh, seperti itu. Oh begitu. Kira-kira hal apa yang menyebabkan murid-murid Bu Yani itu kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran dari Bu Yani? Menurut saya karena mereka menginginkan pembelajaran yang menarik dan pembelajaran yang tidak membosankan dan tidak monoton. Wah, saya sangat sependapat sekali dengan Bu Yani. Menurut pendapat Bu Yani, apa yang membuat murid-murid Bu Yani itu belajar menjadi asik, tidak monoton, dan tidak membosankan? Menurut saya kita bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi anak-anak itu bisa dikasih speaking, nyanyian atau tepuk-tepuk, seperti itu ya Bu. Atau kita juga bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak itu menjadi tidak bosan. Wah, itu ide bagus sekali Bu Yani. Menurut Bu Yani, anak-anak yang mengumpulkan tugas tidak tepat waktu itu penyebabnya apa ya Bu Yani? Karena tugas yang saya berikan mungkin terlalu banyak dan beragam tanpa saya memberikan sumber belajar yang mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bu Yani itu menggunakan sumber belajar di kelas apa ya? Kalau selama ini yang saya gunakan itu buku teks dari perpustakaan. Oh begitu, jadi Bu Yani menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Apakah hanya satu sumber saja Bu? Ya, kalau sebenarnya untuk pembelajaran kelas 6 materi matematika itu sumber belajar yang didapat juga bisa dari buku lain ya Bu. Menurut Bu Yani, apakah ada sumber belajar yang lain Bu Yani? Sumber belajar itu bisa diambil dari itu, benar kan Bu? Seperti itu. Benar sekali, apalagi sekarang sudah zaman modern. Anak-anak lebih suka kalau kita menampilkan gambar-gambar yang menarik yang ada di YouTube. Oh iya, sekarang juga banyak sekali ya Bu, belajar itu dari TikTok atau IG seperti itu ya Bu. Betul sekali Bu Yani, saya yakin Bu Yani bisa menggunakan berbagai sumber belajar. Dan dengan berbagai sumber belajar yang Bu Yani sampaikan tadi, membuat murid bisa lebih semangat dalam belajar, lebih asik dalam menerima pelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bu Yani untuk menyelesaikan masalah yang Bu Yani hadapi saat ini? Mungkin langkah pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran dari YouTube, TikTok ataupun IG. Kalau untuk membenahi masalah tugas yang saya berikan, mungkin saya bisa memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi disesuaikan dengan
bakat dan minat anak tersebut. Seperti itu. Wah, bagus sekali rencana Bu Heni. Apa komitmen rencana Bu Heni yang Bu Heni sampaikan tadi ke saya? Komitmen saya akan menggunakan sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu bisa menjalankan merdeka belajar. Di situ anak-anak akan melakukan pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan. Seperti itu Bu, tanpa ada unsur paksaan. Wah, luar biasa komitmen Bu Heni. Saya sangat mendukung sekali Bu Heni. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Heni. Amin. Terima kasih Bu Ike atas waktunya. Semoga kita semua ini bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Sama-sama Bu Heni, karena dengan kegiatan kucing ini saya juga ibaratnya berbagi pengalaman dengan Bu Heni. Mudah-mudahan nanti saya tunggu untuk kabar baiknya Bu Heni. Iya Bu Ike, ini akan segera saya laksanakan. Nanti Bu Ike saya kasih kabar lagi. Terima kasih Bu Ike atas waktunya. Sama-sama Bu Heni. Ya, Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam Bu Heni. Hebat. Kucing yang Ibu Ike lakukan sangat bagus sehingga Ibu Heni sebagai kucing sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun 4 inti alur Tirta juga sudah terpenuhi, baik dari tujuan maupun solusi, dan juga sudah ada pertanyaan berbobot dari Ibu Ike. Saya memberikan skala 9 untuk proses kucing yang Ibu Ike laksanakan hari ini. Luar biasa. Sukses untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah Bu Ike, saya sudah melihat proses kucing yang Ibu laksanakan dengan baik. Tahapan Tirta dan juga kompetensi inti sudah terlampaui. Yang ingin saya tanyakan, apakah indikator ketercapaian pengembangan pada saat kucing tadi ya Bu Ike? Indikator saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga apa yang disampaikan Koci pada saya dalam hal ini Bu Heni itu bisa saya hadirkan dengan baik. Saya simak dengan baik bersama dan saya membantu beliaunya untuk menemukan solusinya. Karena dari apa yang disampaikan dari Bu Heni itu kan tadinya sebuah permasalahan dan indikatornya saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga apa yang disampaikan Kuci pada saya dalam hal ini Bu Heni itu bisa saya hadirkan dengan baik. Saya simak dengan baik bersama dan saya membantu beliaunya untuk menemukan solusinya. Karena saya coba bantu dalam hal pertemuan kucing, ternyata Bu Heni bisa menemukan sendiri dari permasalahannya Bu Yuli. Luar biasa. Dari proses kucing tadi saya memang sudah melihat alur Tirta sudah terlampaui dengan baik, baik itu tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Adapun 3 kompetensi juga sudah terlaksana dengan baik, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk selanjutnya, sebagai coach, kompetensi apa lagi yang akan Bu Ike kembangkan dari Kuci? Yang saya ingin kembangkan adalah saya ingin memberdayakan Kuci itu ke depannya Bu. Implementasinya seperti apa ya Bu Ike? Artinya dari kucing membantu dalam komitmen. Implementasi kegiatannya seperti apa ya Bu Ike? Kucing membantu rekan sejawat dan juga anak didiknya ketika mengalami kesulitan seperti yang kita laksanakan, yaitu hari ini percakapan kucing. Kapan implementasi kegiatannya Bu? Saya rencanakan dalam minggu depan kita akan mengadakan pertemuan dengan guru-guru, kemudian kita beri penjelasan tentang coaching secara umum dan manfaatnya. Kemudian minggu selanjutnya kita diskusi kembali dengan guru-guru tentang siapa saja yang sudah
melaksanakan proses coaching, baik itu kepada teman, keluarga, atau anak didiknya. Nanti kita evaluasi untuk kedepannya. Luar biasa Bu Ike, saya tunggu kembali ceritanya tentang implementasi kegiatan coaching yang Ibu laksanakan. Nah, untuk observasi kali ini saya rasa sudah bagus dan berjalan dengan baik. Semoga membawa manfaat bagi kucing, dan saya sebagai observasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Ike, saya tunggu kembali ceritanya tentang implementasi kegiatan coaching Bu Ike hari ini. Untuk observasi saya rasa cukup sekian dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.